Halo, assalamualaikum semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 tidak mengurungkan kita untuk tetap bisa menuntut ilmu di rumah dengan sarana pembelajaran online serta melakukan banyak penelitian. Waduh, cara bagi kuesionernya gimana ya? Nah, kita kan sering bertanya seperti itu. Nah, ini gampang saja, kita bisa pakai Google Drive. Tapi saya nggak ngerti nih gimana cara buatnya. Waduh, tenang dulu, jangan panikan. Sekarang saya akan membagikan atau sharing ilmu tutorial bagaimana cara membuat kuesioner dengan menggunakan Google Drive. Oke, ikutin ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah buka dulu email. Paling atas ada aplikasi Google, klik di aplikasi Google. Nah, lalu cari Drive. Ya udah kebuka drive-nya. Nah, pilih di sini baru, tambah baru. Paling bawah ada lainnya. Formulir. Nah, di sini formulir bisa pilih dua dengan formulir kosong atau dari template yang udah ada template ya. Nah, kita pilih aja formulir kosong. Oke, udah terbuka formulir kosong. Nah, selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah membuka mana ya, Word-nya harus, belum saya buka. Oke, setelah itu ini tampilannya, tampilan Google Formulirnya. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah memindahkan kuesioner yang sudah kita buat sebelumnya dari Word ke dalam Google Form. Ini kuesionernya, analisis strategi bisnis pelaku usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Nah, pastinya kan dengan adanya COVID-19 ini ada dampak terhadap pelaku bisnis. Nah, sekarang kita mau melihat nih dampak terhadap pelaku bisnis tentunya beda-beda ya. Jadi kita mau buat kuesioner tentang dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha mikro. Nah, jadi yang kita isi pertama adalah judul. Kita copy paste aja. Judul kita pindahkan ke form judul. Sudah. Selanjutnya kita isi identitas responden dengan mengisi nama. Di sini kita klik nama. Nah, kalau nama nggak ada pilihan ganda ya, jadi kita pakai jawaban singkat. Ini jangan lupa diisi. Selanjutnya, apabila pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang kurang lebih jawabannya itu sama, maka kita tinggal buat aja duplikat. Oke, duplikat. Usia. Ketik di sini usia. Nah, jadi kita nggak perlu lagi ketik jawaban singkat, ini wajib diisi, sehingga kita hanya buat duplik. Nama, usia, jenis kelamin, Nah, kalau jenis kelamin ini butuh pilihan ganda, jadi kita pilih di sini pilihan ganda, laki-laki, laki-laki
ini perempuan. Ini kita tambah jenis usaha. Klik di sini jenis usaha. Jenis usaha, kita perlu jawaban singkat. Lalu ini klik wajib diisi, kita tambahkan lagi. Apakah Anda seorang pengusaha mikro? Kita ini butuh pertanyaan ya atau tidak. Apakah Anda pengusaha mikro? Nah, jadi kita butuh opsi ya atau tidak. Oke. Lalu di sini karena kita memisahkan antara opsi ya atau tidak, ketika dia memilih iya berarti dia adalah seorang pengusaha mikro, maka bisa melanjutkan mengisi kuesioner. Tapi apabila tidak termasuk dalam kriteria penelitian, maka dia akan langsung kembali atau kirim ya, tanpa mengisi kuesioner. Nah, jadi di sini untuk memisahkan itu kita bisa klik di sini, buka berdasarkan jawaban. Nah, jadi kalau dia pilih ya, lanjut ke bagian berikutnya. Kalau pilih tidak, kirim formulir. Oke, jangan wajib diisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, keterangan cara pengisian. Untuk keterangan cara pengisian, di sini kita harus memisahkan ya. Ini di sini ada menu-menunya. Ini menu untuk menambahkan Ini menu untuk menambahkan pertanyaan atau kuesioner. Ini menu untuk mengimpor pertanyaan. Ini tambahkan judul atau deskripsi, mungkin kita yang nanti akan menambahkan deskripsi. Lalu ini tambahkan gambar, kalau pertanyaan ini perlu gambar. Yang ini tambahkan video dan tambahkan bagian. Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, maka kita tambahkan bagian. Nah, bagian 2 merupakan bagian keterangan pengisian. Kita copy aja keterangan cara pengisian. Keterangan cara pengisian, deskripsinya kita masukkan ini, copy paste. Ini sedikit ya. Pernyataan sesuai dengan pernyataan yang diterima dalam usaha yang dilakukan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Menandakan dia sangat tidak setuju. 2. Menandakan tidak setuju. 3. Netral. 4. Setuju. Dan 5. Sangat setuju. Jadi nanti diisi berdasarkan kriteria ini. Oke, selanjutnya kita tambah. Kita tambah pertanyaan. Nah, sekarang kita akan memasukkan pernyataan list ya. Saya menggelar secara online. Atau kita separate aja ya. Kita tambah judul. Judulnya list.
kita hapus. Masukkan pertanyaan persen line. Nah, lalu ini kita butuh skala. Nah, kita pakai skala linear. 1, ini tadi kita masukkan sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. 5, sangat setuju, sangat setuju. Kita buat di sini wajib diisi. Nah, apabila pertanyaan berikutnya ini memiliki pertanyaan yang sama, maka kita buat duplikat untuk pertanyaan berikutnya. Oke, nah ini saya kecilkan untuk memudahkan kita atau mempercepat pengisian pertanyaan. Pertanyaan kedua, kita copy paste. Lalu dibuka. Ya. Kita masuk ke produk. Nah, ini nggak usah kita buat ini ya, juga lagi langsung aja pertanyaan, karena pertanyaannya ini dibagi 5-5, jadi mudah untuk dipisahkan. Ini juga Oke, kita masuk ke price. Berkat. Pertanyaan apa? Ini ya, 4, 5. Coba duplikat untuk promotion. Promosi. Oke, Anda menjual barang dan jasa dengan menggunakan sosial media.
masuk ke teknologi. Teknologi, oke, yang ketiga. Kita yang keempat. Oke, ini hanya contoh saja ya. Yang keenam, kita masuk ke SDM. Enam dua. Ini terlihat dulu ya. Saya senang mempelajari tetap mencoba hal-hal baru. Empat. Oke, yang terakhir. Oke, ini udah selesai. Kita udah memasukkan semua pernyataan yang akan butuh jawaban. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tambah bagian. Ini bagian ketiga merupakan bagian untuk menambahkan ucapan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian. Jadi saya suka menambahkan ucapan terima kasih. Jadi saya buat satu bagian lagi. Nah, sudah jadi. Coba kita lihat. Nah, cara melihatnya kita tinggal klik di sini. Oh, tunggu ya. Nah, ini klik aja di sini di formulir tanpa judul. Secara otomatis akan berubah judulnya. Ini kita lihat dulu hasilnya apa. Oke, analisis strategi bisnis pelaku usaha mikro di masa pandemi COVID-19. Jadi tadi ada nama, usia, jenis kelamin, jenis usaha. Nah, ini ada question, apakah Anda seorang pengusaha mikro, ya atau tidak? Ini kita tes dulu ya. Nama S, misalnya contoh aja, usia 3, jenis kelamin perempuan, jenis usaha wira swasta. Apakah Anda seorang pengusaha mikro? Nah, kita contoh kita isi tidak, maka dia akan kembali. Nah, kembali akan muncul seperti ini. Kalau kita isi ya, berikutnya, nah maka akan muncul seperti ini keterangan cara pengisian. Nah, bagaimana sih misalnya kita mengubah nih keterangan cara pengisiannya terpisah ya.
maka kita ubah aja lagi di sini. Kita ubah di keterangan cara pengisian di sini. Kita ubahnya di pertanyaan ini ya. Nah, kalau dia jawab ya, maka lanjut ke bagian kedua, keterangan cara pengisian. Kalau dia tidak, langsung kirim formulir. Oke, kalau kita mau merubah yang tadi untuk kita pisahkan keterangannya, maka kita bisa setel dia di sini ya. Maka kita bisa menyetelnya di sini, buka bagian kedua. Nah, lalu di keterangan place ini kita hapus saja. Kita buat ini dulu ya, tambahkan bagian, dia menjadi bagian yang baru, dan ini kita hapus. Oke, kita lihat nama, katakanlah Budi, usia 28 tahun, jenis kelamin kira-kira apa Budi? Laki-laki ya, bukan perempuan. Jenis usaha kelontong. Apakah Anda seorang pengusaha mikro? Ya. Nah, maka akan muncul keterangan cara pengisiannya secara terpisah. Lalu ketika kita udah paham cara pengisiannya, berikutnya, nah ini diisi. Contoh, saya menjual secara online. Ya, dia memang semuanya menjual secara online. Tempat saya berjual strategi dalam ramai pengunjung 4. Nah, ini saya coba ya isi untuk kita tes sampai akhir. Ini 55 aja. 4 Oke, ini udah terisi semua. Berikutnya, berikutnya akan muncul ucapan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Lalu tinggal dikirim. Oke, tanggapan Anda sudah direkam, telah direkam ya. Nah, berarti ini udah masuk ke responnya. Ini dia, tadi ada respon. Kita bisa klik di sini responnya. Ini dia hasilnya. Tadi ada 1, Budi, usia 28, jenis kelamin laki-laki, warna biru. Apakah Anda seorang pengusaha mikro? Ya. Nah, ini statistiknya. Ya. Nah, jadi nanti tergantung berapa populasi atau sampel dari penelitian Anda. Nah, selanjutnya untuk mengkalkulasikan kita bisa buka spreadsheet. Di sini kita bisa buat spreadsheet yang baru. Nah, langsung muncul seperti ini. Ini adalah kalkulasi dari respon ya, respon. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa selanjutnya menyimpan
Oke, selanjutnya kita bisa menyimpan. Selanjutnya kita bisa menyimpan di drive saya. Kalau drive-nya sudah ada bisa dipilih, tapi kalau nggak ada kita bisa buat tambah. Misalnya kita buat foldernya question. Pindah kemari. Oke, sekarang kita buka drive-nya, kita lihat. Nah, ini dia, ada folder question. Kita buka foldernya. Nah, ini dia hasil dari questionnaire yang tadi kita buat. Ya, udah muncul seperti ini. Nah, kuesioner ini bisa kita kirimkan, dikirim. Nah, ini kita mau kirim kemana nih? Mau ke email, tinggal kita masukkan email, alamat email, atau kita mau kirim linknya juga bisa. Tinggal kita copy tautan linknya, atau kita perpendek. Nah, seperti ini. Sehingga bisa kita salin dan kirim ke responden yang kita tuju. Oke, ini tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.